Selamat siang Bu, selamat siang teman-teman. Nama lengkap saya Natalia Nurhayati, biasa dipanggil Natali. Saya perwakilan dari kelompok 5, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai analisis lembaga keuangan internasional dan otoritas jasa keuangan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Aldo. Kepada Aldo kami persilahkan. Ada beberapa pokok pembahasan yang akan kami bahas pada siang hari ini. Yang pertama yaitu Lembaga Keuangan Internasional yang terdiri dari The Asian Development Bank atau ADB. Yang kedua Bank Dunia. Yang ketiga Islam Development Bank atau IDB. Terus yang kedua itu pengertian OJK. Yang ketiga latar belakang pembentukan OJK. Yang keempat prinsip-prinsip dan asas OJK. Yang kelima tujuan, fungsi, dan wewenang OJK. Terus yang terakhir mengidentifikasi struktur organisasi OJK. Yang pertama yaitu pengertian lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan internasional adalah organisasi multilateral yang didirikan berdasarkan perjanjian antara beberapa negara. Tujuan utama lembaga-lembaga ini adalah untuk mempromosikan pembangunan ekonomi, stabilitas keuangan, dan pertumbuhan berkelanjutan di negara-negara anggotanya, terutama melalui penyediaan teknis, pinjaman, dan hibah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis lembaga keuangan internasional. Ada 3 jenis di sini. Yang pertama itu The Asian Development Bank atau ADB. ADB adalah lembaga keuangan pembangunan utama di kawasan Asia Pasifik. Fokus utamanya itu adalah mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan pembangunan di antara negara-negara anggotanya. ADB menyediakan pinjaman berbiaya rendah dan hibah untuk proyek-proyek yang berdampak besar pada ekonomi dan pembangunan seperti energi bersih, transportasi berkelanjutan, pembangunan perkotaan, dan ketahanan iklim. Yang kedua yaitu World Bank atau Bank Dunia. Bank Dunia adalah pembangunan internasional global yang dimiliki oleh 189 negara. Misi utamanya adalah mengurangi kemiskinan secara global dan meningkatkan standar hidup di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Bank Dunia memberikan pinjaman, hibah, dan bantuan teknis kepada pemerintah untuk reformasi kebijakan dan proyek-proyek infrastruktur yang meningkatkan perekonomian. Terus yang ketiga, Islamic Development Bank atau IDB. IDB adalah lembaga keuangan pembangunan multilateral yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. IDB bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial negara-negara anggotanya dan komunikasi muslim negara-negara non-anggota. Sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, IDB menyediakan berbagai bentuk pembiayaan, bantuan teknis, dan layanan konsultasi, seringkali menggunakan instrumen keuangan syariah seperti murabah dan ijarah. Selanjutnya yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan ini mencakup perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Baik, itu saja dari Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pembentukan OJK. Yang pertama, pengawasan terintegrasi. Sebelum ada OJK, pengawasan sektor jasa keuangan dilakukan oleh 2 lembaga terpisah, yaitu Bank Indonesia atau BI untuk perbankan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Perkembangan industri jasa keuangan yang pesat membutuhkan pengawasan yang lebih terpadu dan komprehensif. Yang kedua, krisis keuangan global. Krisis keuangan global tahun 2008 menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya pengawasan yang ketat di sektor jasa keuangan untuk mencegah dampak sistematik pada perekonomian. Yang ketiga, amanat undang-undang. Amanat ini tercantum dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1969 tentang Bank Indonesia yang mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas
sektor jasa keuangan yang baru dan independen. Yang keempat, mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berdaya saing. Pembentukan OJK bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta meningkatkan daya saing perekonomian di Indonesia. Yang kelima, melindungi konsumen dan masyarakat. OJK dibentuk untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Pada slide ini saya akan menjelaskan asas-asas OJK. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK didirikan dan beroperasi berdasarkan 7 asas, yaitu 1. Asas independensi. OJK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. 2. Asas kepentingan umum. OJK mengutamakan kepentingan umum dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan secara keseluruhan. 3. Asas keterbukaan. OJK wajib membuka akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai kegiatannya dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK, kecuali informasi yang dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Asas profesionalitas. OJK mengedepankan keahlian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang didasarkan pada standar etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Asas integritas. OJK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya menjunjung tinggi nilai moral, etika, dan kejujuran. 6. Asas akuntabilitas. Setiap kegiatan dari hasil akhir dari kegiatan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. 7. Asas keadilan. OJK senantiasa memperlakukan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya secara adil dan merata. Prinsip-prinsip OJK. Jadi OJK juga menerapkan prinsip-prinsip dalam tata kelola internalnya atau good governance dan dalam perlindungan konsumen. Yang pertama, prinsip tata kelola atau good governance. OJK mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam operasional organisasinya yang mencakup yang pertama transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga responsibilitas, yang keempat independensi, yang kelima kewajaran, yang kedua perlindungan konsumen. Dalam menjalankan fungsi perlindungan konsumen, OJK mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, transparansi. Informasi produk dan layanan harus akurat dan jelas. Yang kedua, perlakuan yang adil. Konsumen diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Yang ketiga, keandalan. Menjamin keandalan produk atau layanan jasa keuangan. Yang keempat, kerahasiaan dan keamanan data atau informasi konsumen. Melindungi data pribadi konsumen. Yang kelima, penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau untuk memastikan adanya mekanisme pengaduan yang efektif. Tujuan OJK sesuai pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatannya di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara yang pertama teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Artinya untuk menjamin bahwa semua aktivitas dalam industri jasa keuangan mematuhi aturan main yang jelas, setara, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang berkelanjutan dan stabil.
Artinya untuk memastikan sistem keuangan nasional memiliki daya tahan yang kuat terhadap berbagai gejolak ekonomi, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga dapat berfungsi secara optimal dan terus tumbuh. Yang ketiga, melindungi konsumen, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Artinya berperan aktif dalam menjaga hak dan kepentingan para pengguna jasa keuangan serta masyarakat yang luas dari praktik-praktik yang merugikan atau penipuan. Baik, perkenalkan nama saya Sabina Sirna Pandu, biasa dipanggil Satrin dengan NIM 23031005. Nah, saya nanti akan menjelaskan 4 bagian. Yang pertama itu fungsi OJK, terus yang kedua wewenang OJK, terus yang ketiga struktur organisasi OJK, dan yang terakhir itu kesimpulan materi yang dijelaskan oleh kelompok kami. Nah, yang pertama itu fungsi OJK. Nah, berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Nah, fungsi ini mencakup pengawasan terpadu atas 3 sektor utama. Sektor yang pertama perbankan, yang ada di dalamnya itu Bank Umum dan BPR atau BPRS. Terus sektor yang kedua pasar modal seperti bursa efek, perusahaan sekuritas, manajer investasi, dan lain-lain. Terus sektor yang ketiga itu industri keuangan non-bank atau IKNB seperti asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, pegadaian, fintech, dan lain-lain. Kemudian wewenang OJK. Nah, dalam menjalankan tugas pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan, OJK memiliki wewenang yang luas. Ini berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan pasal-pasal turunannya yang meliputi wewenang OJK itu meliputi yang pertama itu wewenang pengaturan dan perizinan, di mana OJK menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, menetapkan struktur organisasi dan tata kelola OJK, menetapkan kebijakan mengenai operasional kegiatan jasa keuangan, memberikan izin pencabutan pengesahan, dan menetapkan pembubaran lembaga jasa keuangan, misalnya izin pendirian bank, perusahaan asuransi, atau manajer investasi. Terus wewenang yang kedua yaitu wewenang pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Nah, di mana OJK menetapkan kebijakan operasional pengawasan kegiatan jasa keuangan, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan atau LJK dan pihak terkait misalnya FIT. Terus yang ketiga wewenang penyelesaian sengketa dan perlindungan konsumen. Nah, menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa antara LJK dengan konsumennya, memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai sektor jasa keuangan, dan mengelola sistem pengaduan konsumen. Nah, saya mungkin menambahkan sedikit terkait penjelasan di wewenang yang kedua tadi di bagian wewenang pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Jadi ada tambahan itu di mana OJK berwenang untuk menunjuk pengelola statuter atau pihak yang mengambil alih manajemen pada LJK yang bermasalah. Kemudian menetapkan penggunaan pengelola statuter dan mengenakan sanksi administratif terhadap pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Terus lanjut ke struktur organisasi OJK. Nah, yang pertama itu Dewan Komisioner. Nah, Dewan Komisioner adalah pimpinan tertinggi OJK yang menjalankan fungsi dan tugas OJK secara keseluruhan dan bersifat kolegial. Nah, ini berarti keputusan penting dibuat secara bersama-sama oleh seluruh anggota Dewan, bukan oleh satu individu saja. Nah, jumlah anggota Dewan Komisioner OJK adalah 9 orang yang terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, di mana wakil ketua ini merangkap sebagai kepala eksekutif pengawas
perbankan. Terus 1 orang eksekutif pengawas pasar modal, 1 orang kepala eksekutif pengawas industri keuangan non-bank atau IKNB, 1 orang ketua dewan audit, 1 orang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, dan 3 orang anggota ex officio, di mana yang terdiri dari 1 orang dari Bank Indonesia, 1 orang dari Kementerian Keuangan, 1 orang dari Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Nah, masa jabatan anggota Dewan Komisioner adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 periode berikutnya. Nah, kemudian satuan kerja operasional. Di bawah Dewan Komisioner terdapat satuan kerja atau departemen yang menjalankan fungsi operasional dan teknis pengawasan di masing-masing sektor. Satuan kerja ini dipimpin oleh kepala eksekutif yang merupakan anggota OJK, anggota Dewan Komisioner OJK. Nah, struktur ini mencakup yang pertama itu bidang pengawasan perbankan, di mana dia bertanggung jawab atas peraturan, perizinan, dan pengawasan bank umum, serta bank perkreditan rakyat atau BPR. Terus yang kedua, bidang pengawasan pasar modal, di mana bidang ini bertanggung jawab atas pengawasan pengawasan seperti bursa efek, manajer investasi, dan seluruh kegiatan di pasar modal. Terus yang ketiga itu bidang pengawasan IKNB, di mana bertanggung jawab atas pengawasan perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, pegadaian, fintech, dan lembaga jasa keuangan non-bank lainnya. Kemudian yang terakhir itu bidang edukasi dan perlindungan konsumen, di mana bertanggung jawab atas literasi keuangan dan penanganan pengaduan konsumen. Terus lanjut yang ketiga itu organ pendukung dan kantor regional atau daerah. Nah, OJK juga memiliki struktur pendukung untuk memastikan efisiensi dan efektivitas operasional, antara lain Sekretariat Jenderal, di mana dia mengurus administrasi dan manajemen internal lembaga. Kemudian yang kedua, Dewan Audit membantu komisioner dalam memastikan kepatuhan dan tata kelola internal yang baik. Terus yang ketiga, Dewan Regional dan Kantor Perwakilan Daerah atau bertanggung jawab sebagai, atau OJK ini memiliki kantor tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Kantor-kantor ini berfungsi sebagai perpanjangan tangan OJK di daerah untuk melakukan pengawasan langsung, edukasi, dan penanganan pengaduan konsumen di tingkat lokal. Kemudian pengaturan struktur. Nah, pengaturan lebih rinci mengenai tata kerja dan struktur organisasi OJK diatur lebih lanjut melalui peraturan Dewan Komisioner atau PDK yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dinamis pengawasan sektor jasa keuangan. Nah, kemudian bagian terakhir yang akan saya jelaskan yaitu kesimpulan dari materi yang kami bahas, yaitu tentang OJK dan lembaga keuangan internasional. Nah, di mana materi ini membahas 2 entitas keuangan yang berbeda ranah operasionalnya, di mana ada 2 yang kami fokuskan di pembahasan kali ini, yaitu lembaga keuangan internasional, di mana itu berfokus pada pembangunan global atau regional, dan lembaga pengawasan OJK itu berfokusnya itu pada stabilitas sistem keuangan domestik Indonesia. Nah, fokus pembangunan global yaitu versus pengawasan domestik. Nah, lembaga keuangan internasional itu merupakan seperti yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya, itu merupakan organisasi multilateral yang berfungsi sebagai katalisator pembangunan ekonomi dan sosial di negara-negara anggotanya. Nah, sedangkan otorisasi jasa keuangan atau OJK adalah lembaga negara Indonesia yang berfokus atau yang fokus utamanya itu adalah menjaga stabilitas dan integritas sektor jasa keuangan di dalam negeri seperti perbankan, pasar modal, dan IKNB. Nah, peran OJK bersifat regulatif, pengawasan, dan protektif terhadap ekosistem keuangan nasional. Nah, kemudian terkait independensi dan tata kelola, nah baik OJK maupun lembaga keuangan internasional itu menjunjung tinggi prinsip tata kelola yang baik, di mana OJK secara khusus menekankan independensi dan beroperasi berdasarkan 7 asas utama, termasuk kepentingan umum, profesionalitas, dan akuntabilitas untuk memastikan pengawasan yang objektif dan bebas intervensi. Kemudian
Tadi sudah jelaskan fungsi OJK dan juga struktur kepemimpinan OJK, di mana fungsi utama OJK tadi itu menyelenggarakan sistem pengaturan dan penguasaan yang terintegrasi, dan terkait struktur kepemimpinannya itu OJK dipimpin langsung oleh Dewan Komisioner dengan jumlahnya itu ada 9, dan dalam struktur kepemimpinannya OJK ini mengambil keputusan secara kolektif kolegial. Baik, sekian pembahasan dari kami mengenai lembaga keuangan internasional dan juga mengenai OJK. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau ada penjelasan yang kurang. Kami mohon maaf. Terima kasih.